Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan insya Allah sudah menjalankan puasa hampir 10 hari ya. Hari ini juga cuacanya juga cerah, hangat-hangat, sedap ya. Oke, di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas tentang dasar pemerintahan. Kalau kemarin kita menjelaskan kontrak kuliah atau gambaran umum tentang ilmu pemerintahan itu seperti apa, dan ini termasuk kaitannya dengan jurusan kalian. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa mata kuliah ini memberikan fondasi pemahaman adik-adik terkait dengan pemerintahan. Apalagi adik-adik sebagai mahasiswa pemerintahan ini harus paham betul, yang kami tekankan di minggu kemarin, bahwa kalau di mata kuliah ini Anda gagal paham, maka nanti di akhirnya juga menghasilkan sesuatu yang bisa juga gagal paham juga terkait dengan pemerintahan itu. Makanya di dalam mata kuliah dasar-dasar pemerintahan ini menjelaskan berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan yang mungkin di semester atau di selama adik menempuh pendidikan sarjana S1 ilmu pemerintahan akan diajarkan. Tapi mungkin ada beberapa mata kuliah pilihan-pilihan yang bisa juga adik-adik ambil dari situ. Oke, sesuai perencanaan bahwa di pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau ilmu pemerintahan itu apa ya. Kalau kemarin mungkin saya menjelaskan secara umum saja, tetapi hari ini bisa juga apa sih yang menjadi pemahaman kita menurut teori ya. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa di kampus itu, di dalam perkuliahan itu kita membahas berbagai macam pengertian, berbagai macam pemahaman terkait dengan apa yang Anda pelajari. Kalau kita memahami ilmu pemerintahan, ya apa sih ilmu pemerintahan itu? Ya, kalau di dalam buku ini ada 17 tokoh yang menafsirkan tentang ilmu pemerintahan itu apa. Belum lagi nanti ditambah sampean. Ya, itu ya. Jadi ada yang mengatakan di kesimpulan terakhir itu, teman-teman asosiasi mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah gejala-gejala. Gejala-gejala yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah, dilakukan secara struktur dan nah, ini mungkin dari berbagai macam pemahaman. Kalau kemarin saya tanya, apa sih pemerintahan itu? Nah, adik-adik mungkin terpaku kepada pengetahuan yang ada. Mungkin kalau adik-adik dilahirkan di era pasca reformasi, pemerintahan ya seperti itu. Bisa juga, oh pemerintah itu korupsi, pemerintah itu ngakali, pemerintah itu pemerintahan mungkin banyak sedikit yang mempelajari, tapi banyak peminatnya ketika mau masuk. Ini mungkin pemandangan atau stigma yang terbangun, yang tersusun selama ini karena adik-adik pertunjukan ditonton dari berbagai macam media informasi yang ada. Nah, apakah sebenarnya seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pelajari dalam perkuliahan ini. Jadi kalau dalam ilmu pemerintahan itu ada istilah genealogi. Nah, istilah babone ilmu pemerintahan itu apa toh ya? Yang harus diajarkan di situ. Jadi kalau kita bicara babone atau genealogi ilmu pemerintahan, unsur mutlak itu adalah negara. Ya. Artinya di dalam negara itu harus ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan dan pemerintahan. Empat, ada kedaulatan atau kemerdekaan. Yang kelima, ada tujuan dan sebagai dasarnya. Jadi kalau kita bicara pemerintahan, kok kan ono negara nih, piye ya? Ada negara nih, ono pemerintahan nih. Ya kayak Israel nih, ya. Koyakan wilayah terus. Nah, ini kan persoalan. Ada negara di dalam negara. Artinya ada yang berkuasa tetapi gak punya hak wilayah secara benar. Jadi apa mungkin di situ? Kalau kita bicara unsur mutlak dari negara, pasti
pemerintahan masih ada. Nah, nek negara ini kan pelaksanaan ini sapa rek ngono. Kayak hutan ngono ya melihat. Hutan itu kan seperti itu. Siapa yang menjadi raja di dalam hutan itu? Alami Pak. Kalau bicara dongeng ya si raja hutan itu ya singa, harimau, apa. Tapi bisa juga yang lainnya. Negara ini merupakan bentuk kehidupan bersama satu organisasi dari sejumlah manusia yang memiliki tujuan bersama. Ini ngomong negara seperti itu. Kalau negara yang paling kecil atau organisasi paling kecil itu apa? Ya keluarga. Organisasi yang paling besar ya negara. Keluarga yang paling kecil keluarga. Nah, keluarga itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan, mungkin ada anak, ada saudara, kemudian ada yang walaupun dalam konteks pelaksanaannya bisa juga yang perempuan itu menjadi pemimpinnya, yang berkuasa dalam keluarga itu, sing lanang manut-manut ae. Nah, itu kan juga demokrasi. Ada juga yang laki-laki memang harus di depan, pemimpin di dalam keluarga itu. Ya, itu tergantung pada konteks budaya atau mungkin biasanya juga konteks ruang dan waktu yang ada di dalam keluarga itu. Begitu juga negara. Dalam sebuah organisasi atau negara ada kegiatan tertentu yang dilakukan oleh warga negara dalam mencapai tujuan. Nah, kalau kita bicara tujuan manusia, teorinya Maslow apa saja? Ada teori kebutuhan. Manusia itu ingin dihargai, ingin dihormati, itu kan secara manusiawi. Dan kita sebagai makhluk itu kan ada makhluk sosial juga makhluk individu. Nah, kalau kita sebagai makhluk sosial pasti kita tidak mungkin bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita tanpa orang lain. Ya, mungkin apa sampean untuk bisa ada di sini aja membutuhkan orang lain, jasa orang lain, orang tua, paman, atau bisa sopir, atau bisa juga kalau Anda pakai kendaraan ini siapa yang buat, itu kan pasti membutuhkan orang lain juga. Nah, inilah yang menjadikan pemahaman kita terhadap bahwa dalam sebuah organisasi, dalam sebuah negara, dalam sebuah keluarga itu pasti punya tujuan. Ono cita-cita nih keluarga gue pingin balas dendam ngono ae. Awas kan ya, tak kena nopo. Adakah seperti itu? Ya mungkin saja ada. Lah ini saya melihat narik iku, awas aku nek gak sengenek narik iku kan ngono. Nah, tapi yang utama membentuk sebuah keluarga, membentuk sebuah negara itu untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Yes. Intinya ku penting urip bahagia rek. Dunia akhirat. Adapun untuk mencapai kebahagiaan itu butuh ya ada yang lurus-lurus saja, ada yang belok-belok, ada yang seperti apa. Nah, ada nanti tercermin dalam kehidupan. Kalau bernegara ada aturan, ada cita-cita. Kalau di negara kita pasti ya Pancasila itu yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Ya, jadi maka kalau kita bisa lihat dari situ, apa saja yang menjadikan organ dari pemerintahan. Kalau kita kembali lagi pada pemahaman kita tentang ilmu pemerintahan, pasti secara filosof itu ada yang namanya ontologi, epistemologi, aksiologi, itu pasti sudah ada. Nah, kalau kita bicara pengetahuan, maka sesuatu yang kita tahu melalui penangkapan panca indera kita, melalui melihat, meraba, rasa, dengar, cium, itu adalah jadi kalau selama ini apa sih yang gejala, makanya di beberapa pertemuan terakhir ngomong pemerintahan itu bicara gejala-gejala kehidupan. Makanya pemerintahan itu bukan hanya ngurusi administrasi doang. Makanya sarjana ilmu pemerintahan itu bisa jadi sembarang kali karena dia mempelajari sebagai
khususnya secara formal. Sing temen iku piye? Ati cara bahagia iku gak bahagia sendiri. Bahkan kalau orang pemerintahan sejati karena sifatnya dididik menjadi sebuah pelayan, kebahagiaan itu bukan untuk dirinya tapi untuk semua. Bahkan yang lebih penting lagi adalah untuk umatnya, untuk mereka juragani yang dilayani. Itu pemahaman kita terakhir. Mungkin kalau dilihat dari sejarahnya ilmu pemerintahan itu, kalau di pasca Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, Orde Pasca Reformasi, mungkin kalau pemerintahan pemahaman di Orde Baru, Orde Lama itu berkait dengan ideologi kekuasaan. Ya. Jadi pemerintah itu kayak, karena dari kata istilah perintah itu koyo-koyo mereka yang berkuasa. Dan di masa itu pergulatannya di latar belakang ya penguasa. Sama halnya kayak tahun politik hari ini, siapa yang jadi presiden, siapa itu. Tapi tidak melihat bagaimana dampak dari kekuasaan itu, pelaksanaan dari kekuasaan itu. Padahal kalau kita bicara kekuasaan itu kajiannya bukan di ilmu pemerintahan, tapi di ilmu politik. Nah, itu di masa tahun Orde Baru, Orde Lama, pemahamannya ilmu pemerintahan itu di situ. Orde Baru harus sudah mulai ada perubahan, mulai ada perencanaan, ada repelita ketika itu. Dan itu berjalan sampai 5 periode, 32 tahun. Makanya Pak Harto itu dikasih julukan Bapak Pembangunan ya, karena terkait dengan proses perencanaan administrasinya. Makanya di era akhir Orde Baru dan mendekati Pancasila, itu ilmu pemerintahan itu dianggap mereka adalah administrasi, perencanaan, pelaksanaan, implementasi, evaluasi seperti itu. Nah, padahal kalau kita memahami administrasi, itu adalah jurusan administrasi negara. Makanya ketika kuliah di masa-masa itu tujuannya siji, kampus jurusan pemerintahan jadi apa? PNS. Kayak negeri sipil itu orientasi. Loh, kalau sekarang apa salah? Enggak. Tetapi mungkin pembelajaran ketika itu, ilmu pengetahuan, ilmu dasar-dasar pemerintahan ketika itu meletakkan fondasi pemikiran di situ. Kemudian ketemulah di era reformasi. Jadi ketemulah maladministrasi, ketemulah patologi birokrasi. Ternyata di dalam perencanaan itu belum tentu sesuai. Ada antara dasolen dasya, antara harapan, cita-cita dan harapan itu kadang berbeda. Setiap orang punya jiwa kerakusan, jiwa itu pasti. Nah, dari situ muncullah teori-teori keprakat atau konsep batasan, berposisi, menyajikan, sistematis dan sebagainya. Maka itu, tapi ini perjalanan ilmu pemerintahan ya. Jadi kalau dari Indonesia seperti itu. Kalau di luar negeri yang sangat dinamis sekali. Tetapi lebih menarik kalau kita mengkaji di negeri kita. Jadi karena basic di negara kita ini adalah kerajaan, tentunya sistem kenegaraan, sistem ketata masyarakatannya nyaris sudah tertata. Kalau kita bicara seperti itu, Anda lihat, tarik ke belakang ke sejarah Mojopahit misalnya, itu mereka sudah punya sifat apa ya, istilahnya belum kenal trias politika, mereka sudah menerapkan. Walaupun mungkin istilahnya nggak sama seperti sekarang, tapi peran dan fungsinya sama. Jadi punya sistem hukum, punya sistem kesejahteraan masyarakat, bagaimana tata otonomi daerah. Jadi kalau di kerajaan dulu Mojopahit itu ada istilah kerajaan bagian, kerajaan yang di bawah kerajaan Mojopahit misalnya. Jadi bagaimana sistem perpajakan. Makanya di belakang utara masjid dulu, belakangnya SMK itu Pak Zen, pendiri kampus kita itu membuat miniatur.
miniatur Mojopahit. Di situ ada pos-pos Kunjoro Siko, ini berarti Corok sekarang itu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ada pos ekonomi dan apa. Dan dulu di Kerajaan Mojopahit itu ada namanya Paseban, ada sebuah organisasi konsultannya atau yang mendampingi kerajaan dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan itu sudah dilaksanakan. Bahkan konsep federal itu sudah diterapkan oleh Kerajaan Mojopahit yang sekarang mungkin diadopsi oleh negara-negara Amerika dan sebagainya. Itu Mojopahit harus menerapkan. Nah, kalau dari situ artinya bahwa sistem ketatanegaraan di negara kita sebenarnya sudah ada basicnya. Pada menek ngomong agama, sebelum agama itu ada di dunia ini atau di Indonesia sudah punya keyakinan bahwa di dalam kehidupan ini ada yang lebih kuasa dari kita. Nah, itu contohnya Indonesia tentang agama, adanya animisme, dinamisme. Itu kan dia belum sopo pengira kubur ngerti ya, tapi dia sudah meyakini bahwa di kehidupan ini ada yang lebih kuasa dari manusia. Buktinya apa? Ada langit, ada bumi, ada pohon, pasti harus ada yang menciptakan. Nek ngomong logikane menungso, apa iso? Mak cegagit metu. Logikanya pasti harus ada yang menciptakan. Makanya di kehidupan bangsa kita ketika itu sejarahnya meyakini bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa dia? Dia nggak tahu. Terus pokoknya yang maha. Tentunya seperti itu. Kalau kita sekarang Muslim sudah dikenalkan Tuhan mengutus Rasul untuk memberikan pemahaman bahwa kita bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang kita ajarkan, kita laksanakan ini sebagai tatanan kehidupan, itu adalah sebagai bentuk keimanan kita. Nah, ini contoh agama. Nek ngomong pemerintahan tadi, kalau negeri kita basicnya adalah kerajaan-kerajaan yang sebenarnya mereka sudah punya sistem pemerintahan menurut versi budaya mereka. Jadi di dalam situ ada raja, ada rakyat, ada temenggung, ada kementerian, ada struktur pejabat di bawahnya, itu sudah ada. Nah, ini kalau hal seperti itu berarti kan pengetahuan, artinya bagaimana itu dijadikan sebuah teori di dalam ilmu pengetahuan kita. Sehingga kalau kita pahami teori itu adalah seperangkat konstruksi atau konsep, batasan, preposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis serta fenomena yang merinci hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan suatu gejala-gejala itu. Ya. Artinya kalau di awal saya sampaikan bahwa secara geonologi unsur mutlak di dalam ilmu pengetahuan adalah negara. Kalau ilmu pengetahuan, ono ilmu sosial, ilmu politik, rasi, hukum, itu adalah babon. Kita nggak mungkin nggak paham ilmu sosial, kita nggak mungkin nggak paham ilmu politik, kita nggak mungkin nggak paham dengan ilmu hukum kalau Anda mempelajari ilmu pemerintahan. Karena pemerintahan itu berjalan berdasarkan keputusan politik, menjalankan keputusan politik berdasarkan kesepakatan atau hukum yang sudah ditetapkan secara politis. Makanya kita kalau dari babon keilmuan harus paham itu. Oke, sehingga itu menjadi sebuah teori yang namanya dasar-dasar pemerintahan atau ilmu pemerintahan, atau bisa juga kalau di nomenklatur ilmu pemerintahan itu ada science government atau studi government. Teori ini bisa dikatakan sebagai alat atau tool of science, sebagai formulasi-formulasi fakta. Jadi kalau
ilmu rentan itu bisa dipelajari, bisa diteliti, bisa disusun, itu berarti sudah menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Artinya gejala-gejala itu bisa makanya nanti pemahaman ini mendasar. Kalau adik-adik paham dengan ini, nanti nih judul skripsi itu gampang. Apapun bisa masuk ke ranah ilmu pemerintahan. Apa yang Anda lihat itu pasti bisa dimasukkan dalam kajian ilmu pemerintahan. Karena nanti ini kalau dihubungkan dengan regulasi, dihubungkan dengan siapa yang menerima pelaksanaan, siapa yang mengatur, siapa yang punya kewenangan, itu pasti akan muncul apapun. Karena itu ada kaitannya dengan gejala-gejala kehidupan kebutuhan manusia. Ngomong agama sih sakjane ndukure negara masuk kok ke ranah pemerintahan. Buktinya apa? Ono Kementerian Agama rek. Industri kreatif misalnya, Anda membuat aksesoris dan sebagainya, itu pun bisa menjadi kajian pemerintahan. Makanya tidak heran kalau sarjana pemerintahan menjadi sarjana ilmu perias. Ya karena dia mungkin di bidang seni, ya di bidang tata rias dan sebagainya. Akhirnya dikemas menjadi sebuah manajemen organisasi, event organizer, sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang itu, maka ada namanya konseptualisasi teori pemerintahan. Ada teori hukum, dalil dan sebagainya. Ada ramalan atau penjelasan, ada artinya di sini kalau Anda memahami ilmu teori itu dengan cara induktif, maka ada fakta, ada observasi. Induktif itu dari dalam, dari hal yang khusus menuju umum. Kalau deduktif dari yang umum ke khusus. Kalau dari induktif berarti dari yang khusus. Apa isi urusan pemerintahan itu? Artinya apa saja yang ada di dalam pemerintahan itu. Saya oposisi gak diurusi pemerintah. Apa yang gak diurusi oleh pemerintah sekarang? Angin entut aja diurusi kok ya. Udara apapun ini dulu siapa? Ya buktinya apa? Ada perangkat aturannya. Misalnya terkait dengan gas, emisi, belum diatur rek. Penggunaan gas emisi itu kan ada aturan lalu lintas atau apa atau terkait dengan lingkungan. Nah itu. Jadi kalau kita ngomong pemerintahan banyak sekali. Kajian itu. Jadi untuk prolog atau untuk dalam kita memang seperti itu. Jadi kalau secara epistemologi itu apa ya. Dan bisa juga kalau kemarin saya katakan bahwa ilmu pemerintahan itu bisa dikatakan sebagai sebuah seni atau moral. Sama menjadi pejabat, apakah tujuannya untuk mengabdi atau untuk bekerja? Nah, nenek label kan abdi negara kan ya, bukan untuk bekerja. Tetapi yakinlah nek ngomong agama, sapa sing ngabdi nang umat diramut Tuhane, sapa sing ngramut rakyat diramut penguasa. Artinya apa kalau dalam pemerintahan ngomong rakyat, ya pasti rakyatnya ngeramuti toh. Ya pasti ada operasionalnya toh. Tapi itu bukan tujuan. Tapi kalau itu menjadi tujuan, ya murat marit ya. Akhirnya ya kayak saiki yang terjadi. Aku jadi bupati entek 50 miliar, 100 miliar. Ya modalku harus kembali. Ya padha mek pengusaha lah. Nah, sampean ngomong-ngomong lha opo dadi pemerintahan? Meneng-meneng ngurusi wong akeh, ngurusi keluargane ambek karyawane beres kan ya. Kalau Anda mampu ngurusi 1000 orang ya
punya karyawan 1000 cukup. Nah nek kon rakyat ya akeh. Tuh. Nah kalau kaitannya dengan moral, berarti kaitannya dengan akhlak, tujuan hidup. Makanya nek ngurusi ilmu pemerintahan itu nek iso ya menjadi amalan di dunia juga menjadi amalan di akhirat. Artinya apa? Sumbangsih ketika sampai menjadi seorang birokrat atau menjadi seorang pemerintah itu bisa memberikan manfaat di kehidupan dunia, juga menghasilkan amaliyah di. Contohnya apa? Misalnya Anda menjadi bupati, Anda membuat kebijakan, misalnya yang dulunya jalan itu nggak ada jalannya, sekarang menjadi ada jalannya. Yang dulu nggak ada jembatannya, sekarang ada jembatannya misalnya. Dulu jembatannya lewat harus mutar atau mungkin ngedek, tapi itu sampai buatkan jembatan misalnya kayak Suramadu misalnya. Anda kalaupun hanya sekedar membuat sebuah kebijakan dan itu dilaksanakan dan diwujudkan, itu menjadi amal jariah sampean. Ketika jalan itu masih dimanfaatkan, dilestarikan, amal jariah sampean masih mengalir sampai akhirat. Itu niatnya. Artinya ketika Anda bekerja mewujudkan kebijakan itu, sampean yo dapat operasional, dapat gaji. Ketika itu dijalankan terus, ya menjadi amal jariah. Yus podo ilmu yang diamalkan oleh siswanya, muridnya, mahasiswanya. Nah, nek ngomong moral, akhlak. Jadi di dalam ilmu pemerintahan juga artinya kalau kita bicara moral, bicara budi pekerti juga. Artinya nek awakmu di pemerintahan harus ditoto tenan rek atine. Ya, ini. Jadi karena apa? Tujuan sampean itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri saja, tetapi untuk umat, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, nek tujuanmu dunia tok ya akhirnya korupsi, akhirnya ini. Anda tahu bahwa kalau Anda kepingin misalnya menjadi pemimpin, kepingin dihisab dunia sampai terjadi. Misalnya, coba kemarin Anda lihat ketika Anda atau mungkin saudara Anda menjadi bakal calon legislatif, bakal calon presiden, lak dirasani wong sak berita-berita yang orang tidak tahu menjadi tahu, di share semua ya. Jadi api elek itu dibuka kabeh catatannya. Perbuatan sejelek apapun ya dibuka, perbuatan seapi sekecil apapun juga dibuka. Nek ngomong pemerintahan politik ketika Anda terjun di sini. Itu kalau kita bicara moral. Jadi kalau diterapkan di dalam kajian pemerintahan itu masuk ke dalam etika pemerintahan. Makanya di dalam mata kuliah ilmu pemerintahan itu ada mata kuliah tentang etika pemerintahan. Ini wujud. Jadi kalau dipandang dari sudut moral, maka ilmu pemerintahan itu bisa juga ada mata kuliah tentang etika pemerintahan. Jadi nek misalnya sampean hidup di desa misalnya. Kalau dulu saya teringat ketika saya didoktrin aktivis desa itu, nek awakmu terjun nang desa ojo mikir bayaran. Nek mikir bayaran kok desa lo anggarannya piro sih? Paling banter deh 1 miliar anggarannya per tahun. Iku lek digawe operasional ge bayar awakmu lo kan keduman piro kan ngono. Gitu. Tapi yang kamu pikirkan adalah bagaimana nanti ketika sampai sudah tidak menjabat dan sudah meninggal, yang mendoakan seluruh masyarakat desa. Itu yang jadi. Atau sebaliknya, kalau Anda jelek,
Wah, sing menghujat wong sak desa rek piye lho. Iki lho nek ngomong etika moral itu iki. Jadi kalau Anda menjadi seorang pemerintahan atau pejabat atau apa, nek apik yo dipuja sak masyarakat murah. Tapi nek elek yo sebaliknya. Maka ketika saya terus di desa itu jangan berpikir gaji, tetapi bagaimana jangka panjang dari itu. Jadi masyarakat yang awalnya tidak kenal tapi kenal dengan kebijakannya, kenal dengan kebijakan atau keputusan aturan yang dilakukan di desa itu, akhirnya dia orang melihat, orang merasakan, oh iki gara-gara Santoso misalnya, sehingga ini bisa dilaksanakan kebijakan itu. Akhirnya apa, ketika ada apapun ataupun yang terjelek atau yang paling puncak meninggallah kita, itu yang mendoakan yang itu itulah masyarakat desa kita. Atau yang terendah atau biasa-biasa, misalnya saya punya hajat misalnya, kebetulan jomblo guru nikah, oh sopo lho iku lho Santoso nikah, kene tanpa ngundangi teko kabeh rek wargane. Atau mungkin ketika kita kesusahan, orang tuanya meninggal misalnya, itu yang datang semua warga yang kenal dengan kita pasti, atau yang mendoakan. Itu kalau dari sisi moral. Kalau dilihat dari pengertian seni, lo jenenge mimpin itu ya ono seni. Nek mikir seni itu ono dinamikane rek. Jadi nek mikir seni berarti itu adalah sesuatu yang kebahagiaan, kepuasan ketika kita terjun di masyarakat, di pemerintahan, itu tidak bisa diukur secara materi. Nek kadang bagaimana sih perasaanmu ketika adik-adik itu membuat sebuah solusi yang itu bisa dirasakan oleh semua temanmu. Misalnya ada informasi, mohon maaf rek, Pak San hari ini libur. Tadi saya di WA sama beliaunya, wih, so kira-kira awakmu seneng tak susah. Alhamdulillah aku jane karep maksa misalnya. Misalnya seperti itu. Ada yang susah, tapi pada umumnya ya enak wis, dilanjut tidur saja. Puasa-puasa kok datang di kampus kan. Itu kan data kebahagiaan ya. Tapi nek ngomong seni, kepuasan itu tidak bisa diukur dengan materi dan apa. Jadi ketika Anda bisa melihat orang lain bahagia, sejahtera, itu misalnya Anda menjadi tim sukses, kemudian dia jadi penyeret, terus jadi bupati atau dari legislatif, itu bahagia dah. Atau ketika Anda memperjuangkan sebuah kebutuhan, kepentingan masyarakat, misalnya ada ketidakadilan pemimpin kita misalnya, ngawur, mosok masyarakat ditarik pajak kabeh, bahkan di atas rata-rata ya, misalnya, kemudian Anda bisa menegosiasi, Pak, yo jangan seperti itu, masyarakat kita yang kondisi ekonominya seperti ini. Akhirnya diterima oleh beliau. Akhirnya muncul kebijakan kepala desa. Masyarakat sorak ya, ini itu kebahagiaannya di luar sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi. Aku nih ngomong seni lah. Seni itu kan kenapa dihadapkan pada seurusan seni? Dinamika masyarakat, ruang dan waktu masyarakat. Setiap orang punya kapasitas, kemampuan, kelemahan, sumber daya manusia, sumber daya alam itu berbeda-beda. Jadi ada cara penanganan kita di dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Jadi ono carane, ono sing dengan cara nek ngomong umum ya ono dengan cara militer atau sipil.
nek bahasane aktivis, nek kepingin oleh duit, oleh penghargaan, yo nek gak ngelem yo ngampleng rek. Bahasane apa? Yo kalau negara ngomongnya ya oposisi atau koalisi. Ngono lah. Nah, itu seni. Wah, wong iki nek dihadapi dengan cara koalisi, gak masuk iki. Cocoknya wong iki dikritik terus, dikampleng terus, karena di oposisi terus, baru bisa, baru dia sadar. Sama halnya ketika sampean itu nek dikandani diwasno kok pancet, diomongi kok pancet, terakhir ya diomongi ya dikampleng rek. Ngono lah. Duk, misalnya, aja rame, sampe diwasno aja pancet rame. Diam, tolong diam ya, pancet. Akhirnya, kamu bisa diam nggak? Nah. Jadi ini seni rek. Jadi wah nek ngadapi nanda kudu cukup senyum saja dia udah paham. Nah, misalnya ngadap Nina misalnya, wah gak iso ini hari ini disenyumi balik senyum pak, perkara kan. Si ucapi aja, kadang diberikan sampai ucapan kadang nggak bisa dipahami. Di seni berbicara, kalau di dalam kajian ilmu rentan itu namanya kepemimpinan. Ada style kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Coba Anda lihat gaya kepemimpinan di presiden kita misalnya, berenang kita. Mulai gaya pemimpinan Pak Karno seperti apa, Pak Harto seperti apa, Gus Dur seperti apa, SBY seperti apa, Jokowi seperti apa. Dia punya gaya dan cara mereka masing-masing. Ono yang mengatakan bahwa Pak Harto itu diktator karena basicnya militer. Loh, Pak SBY juga militer Pak, ya tapi bisa rodok lunak ya, karena pasca reformasi. Kenapa Pak Harto itu diktator ketika itu? Loh, nek zaman itu gak diktator ya belara tenan. Infrastruktur belum siap, SDM belum siap, nek gak dididik keras, yo gak dadi dandanan arek iki. Nah, baru nek wis siap semua, dewasa, infrastruktur semua sarana dan cukupi, pendidikan sarana. Kemudian ada gaya minan Gus Dur. Jadi setiap orang punya gaya kepemimpinan. Nah itu namanya seni. Nek ngomong seni itu kan punya cara yang mungkin bisa juga berbeda dengan secara umum. Cara menangani, cara memimpin itu ada gayanya masing-masing. Nah itu seni. Jadi seni itu bisa juga bakat alam, bakat alamiah yang mungkin bisa juga menjadi anugerah Tuhan kepada kita untuk menjadikan bagaimana kita bisa bergaul dengan masyarakat, memimpin di masyarakat. Ada kalanya orang itu tidak banyak omong, tetapi kerjanya bagus. Ono sing ngomongnya pakai, tapi kerjanya nggak pakai agar. Ya, itu kan nah, bagaimana penanganan itu? Nah, kadang orang itu sangat karismatik. Nah, bahasanya kan ono pemimpin yang karismatik. Ono wong itu melihat dari figurnya. Wah, wong itu lagi ketok ganteng, dhuwur, gagah. Saya delok gayane AHY wis. Cara pidato ambek Gibran yo. Kelak siji rek kaya. Nek Gibran nek AHY yo kita bisa mesti ono ngene ya. Muhaimin ya, ngene Muhaimin ya. Nek Anies ngene betul. Nek Ganjar nek didi ini. Nek Prabowo pira wis tukun wis pegel ngoten. Silakan cocok.
Itu seni. Jadi ngomong Anda belajar itu seni itu pasti mengundang bagaimana itu menyenangkan. Jadi kalau Anda misalnya belajar ilmu pemerintahan, cari sesuatu yang tujuannya apa. Makanya kalau Anda gagal paham, ya wis terus ya. Dan itu senang, gak kroso. Jadi kalau Anda terjun di masyarakat, menjadi aktivis, bisa melayani dan sebagainya, itu nek wis menjadi hobi. Itu menjadi sebuah kesenangan. Wong seneng itu mesti kelangan ya. Artinya nek cinta kan mesti ada pengorbanan. Ya benar. Jadi apapun tenaga, pikiran itu, yang penting masyarakat seneng, bahagia, sejahtera, wis gak masalah lah. Aku entek ngetol ini. Bahkan harta dan materinya, ilmunya, tenaganya tercurahkan untuk itu, asalkan masyarakat kita, anggota kita, jamaah kita itu bisa bahagia. Itu kalau dia. Ada juga pengertian pemerintahan itu bisa juga dari sebuah sistem. Sistem ya. Karena apa? Dengan nangani wong akeh gak mungkin semua tersentral satu orang. Semua orang punya kapasitas. Ya, ono sing ahli ekonomi, ono ahli teknik, ono ahli bahasa, ono ahli agama. Semua terangkum di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang membutuhkan semua itu. Anda yakin Anda juga butuh tentang agama, Anda yakin pengetahuan tentang ekonomi, Anda yakin pengetahuan tentang teknik, tetapi saya yakin setiap orang punya punya kekhususan, punya spesialisasi di bidangnya. Makanya pemerintah itu dalam sistem itu pasti ada pembagian tugas. Kalau dalam organisasi ada struktur organisasi. Kalau dalam manajemen itu ada job disk, pembagian tugas. Tak mungkin. Di dalam hidup kita, tubuh kita aja ada sebuah organisasi. Anda punya kepala, Anda punya telinga, Anda punya hidung, Anda punya mata, punya kaki. Semua mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Masuk telinga untuk makan, ya boleh makan. Telinga untuk rokokan bisa juga. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara pemerintahan dari sudut pandang sistem, maka apa sih sistem itu? Nah, sistem itu kan sesuatu yang sub yang saling keterkaitan untuk melakukan sebuah tata kelola dan tujuan bersama. Atau istilahnya manajemennya. Kalau dalam pemerintahan itu bukan manajemen tapi tata kelolanya. Kenapa harus tata kelola menungso rek? Menungso itu duwe pikiran, duwe akal, duwe nafsu ya. Kena ati model kayak robot sampai. Maksudnya harus jam 8. Gak ero pengen kono mangkenanten ono lampu merah, ono ban bocor. Iya. Ya paling tidak lambat 1 menit atau apa ya aja. Tetapi bagaimana ini tidak keluar jalur. Masuk jam 8 kan masuk setengah 10 ya buyar ya. Atau mungkin Anda masuk jam 8 datangnya kok setengah 7 ya apa ini. Ya enggak apa ya. Ngomong pemerintahan gak iso koyo robot ngatur menungso ya. Duwe karep ya, duwe nafsu. Mungkin dilihat dari jarak rumah bisa juga berbeda. Nek kadang sing ide iku malah telat ya akeh rek. Delok nek sampean nang jaman Ramadan ngene iki, sing omahe idek masjid, idek musala. Tekone kira-kira ndisi iya nang musala, masjid. Maling lak kari-kari dianu ono sing sadan guru dikomati maling pujian ngenteni ping 3 ping 4 baru di. Tapi sing omahe rada ado. Wah aku nek budal telat kari aku gak jamaah ini. Itu sistem. Ada banyak pemahaman atau pengertian dari sistem. Kalau Anda baca dari buku-buku ini saya kira ada sekitar 8 pengertian tentang sistem.
Jadi ada subsistem, ada ya, jadi itu. Jadi kalau nanti kita bicara pemerintahan, kita tidak lepas dari sistem pemerintahan Indonesia. Dulu ada mata kuliah sistem pemerintah Indonesia, tapi sekarang sudah diganti menjadi pemerintah nasional. Jadi bagaimana Anda di pemerintah pusat, pemerintah secara umum, ya, sampai ke pemerintah di paling bawah. Jadi bagaimana sistemnya, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pembagian kewenangannya, itu adalah pemerintah atau studi sistem pemerintah. Jadi pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Yang namanya pemerintah itu mau digarisbawahi, ada pemerintah pusat, daerah, dan desa. Daerah itu ada dua. Makanya dulu itu ada dati 1, ada dati 2. Ada provinsi, ada kabupaten. Kabupaten ono loro rek, ono kota madya sama kabupaten. Desa juga seperti itu. Ada kelurahan, ada desa. Itu dalam sistem pemerintah. Apa bedanya? Ya nanti kita pelajari itu. Ya, jadi oke. Dari situ maka berarti terus apa Pak? Nek ngomong dari pemerintahan itu dari genealogi, dari pemahaman secara filsafat, pemahaman tentang seni, moral dan sebagainya. Pemerintahan apa? Kalau kita bicara pengertian endingnya, itu mangler. Kalau di sini ada sekitar 17, harapannya nanti yang ke-18 itu sampai. Jadi saya bisa menyimpulkan pemerintah itu seperti ini Pak. Kalau dilihat dari struktur bahasa, ini ya kesimpulan terakhir ya, bahwa pemerintah itu adalah dari kata perintah. Jadi ada awalan nah, pemerintah artinya berarti badan atau berarti sesuatu yang ada awalan berarti menjadi sebuah kata sifat atau kata benar. Nah, berarti ada pemerintah, berarti ada organ, ada badan. Kemudian kalau diakhiri dengan pemerintahan, kompleks. Ini berarti menjadi sebuah perbuatan atau menjadi sebuah perihal. Jadi perintah menjadi pemerintahan itu menjadi sebuah perbuatan. Podo ambek kebijakan, ambek kebijaksanaan. Kalau segala sesuatu atau imbuhannya pasti maknanya berbeda. Nah, definisi tentang pemerintah atau ilmu pemerintahan ini salah satunya mungkin menurut D.G. Van Puzel. Nah, ini yang paling terkenal biasanya Puzel. Dia mengartikan bahwa ilmu pemerintahan itu mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Berarti tentang manajemen negara. Rosenthal mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu ilmu yang menggeluti studi tentang menunjukkan cara kerja. Itu banyak para tokoh ini tahun 78 ya. Dan banyak lagi seperti yang sampaikan tadi ada 17. Kalau sedangkan menurut Al-Quran, nah begini, berarti ini wis puncak ya, wis apa sih jare Gusti Allah piye nek pemerintah itu. Jadi pemerintah menurut Al-Quran ayat 3 ayat 104 bahwa pemerintah itu adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari yang buruk, itulah orang yang beruntung. Ini dasar kita, pemahaman kita tentang pemerintah. Kalau di zaman Rasulullah mungkin ya ada hijrahnya Rasulullah ke Madinah.
Makanya dulu ada Piagam Madinah itu, ya konsepnya menjabarkan, menafsirkan dari ayat ini. Jadi segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari, artinya apa? Kenapa sih harus ada diatur misalnya? Yo ben adil rek. Ya iku urip sak karepe dhewe, misale duduk ini ki, misale lungguh nek sini kono di kene atau duduk di sini, ya ndak apa-apa. Sakjane kan ndak apa-apa, itu karena feeling wis Pak aku seneng enak ndek kene Pak, aku ndek kono Pak. Ya ndak apa-apa sakjane, tetapi efektifnya seperti apa? Itu harus ada jalan misalnya, kok gak diatur ya. Saya kira kalau Anda mau tanya di perempatan Kenanten atau Cegatan ya wong mau, mereka semua punya tujuan masing-masing. Dan saya yakin ketika berangkat kepingin cepat sampai di tempat. Ono asus aku budal kenal atau parikare kau. Ya paling ngomongin ngono ya budale gak wis gak dalan. Ya jende omah atau mungkin berhenti. Ketika Anda memahami seseorang atau masyarakat itu seperti orang yang melakukan perjalanan, saya kira setiap orang juga punya tujuan hidup masing-masing. Yang intinya adalah sampai kepada tujuan. Kalau kita hidup berarti mencapai sebuah kebahagiaan. Ono tak orang sing bercita-cita uripe kepengin susah. Ya Allah, Bu, nun sewu nggih Bu, mohon izin ngapunten. Kula bercita-cita pengen masuk neraka misalnya. Bahasane ngono nek ngomong apa. Aku kepengin mlebu neraka, Bu. Enak ngono dikepuki bendina ngono. Ono angon. Ono rek. Sak ele-ele wong bah pencuri, bah kiai, bah guru, bah copet, semua tujuannya adalah kebahagiaan. Kenapa dia mencopet? Kenapa dia mencuri? Ya karena dia nggak punya untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kebahagiaan, sehingga dia melakukan dengan cara maling, mencuri dan sebagainya. Ya, karena cara liane lah, kan liane piye anakku nangis terus ya. Tapi saiki tanggal tuwek, saiki njaluk baju riyo jare. Lah aku duit tekan ndi jak ngono. Utang kanca-kanca ya padha ae ya. Itu. Jadi semua orang kalau merujuk dari tafsir pemahaman kita terkait dengan pemerintahan itu adalah seperti itu. Jadi banyak. Nah, ini tergantung pada kalau hari ini misalnya kenapa kamu pilih jurusan pemerintahan timbangin gak kuliah Pak? Yo siji maneh rek. Wis tato mungkin wis walau-walam Pak mungkin takdire. Yang saya juga nggak kepikiran, tapi saya nyatanya bisa di sini. Artinya ngomong takdir, lo bukti ini saya sampean yo kene. Apakah sampean nggak bisa milih jurusan yang lain? Bisa, tapi hari ini di sini. Oh berarti inilah garis hidup saya. Maka ketika adik-adik sudah meyakini takdir sampean, yakinlah dan berusahalah sekuat apapun bahwa ini adalah takdir. Ada orang yang susah dari pemerintahan itu ada yang orang bahagia dari pemerintah juga ada. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Nek kon ben wasno terus kaya enak wong teknik, kaya enak wong manajemen, kaya enak wong guru ya terus gak leren sampean. Tapi kalau ini sudah menjadi takdir, bismillah rek. Walau alam semua serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting sampean ikhtiar terus. Hari ini kalau Anda sudah menuju bismillah, aku itu ya iso dari sarjana pendidikan, sarjana teknik, sarjana ekonomi iso. Tetapi takdir saya hari ini saya di ilmu pemerintahan, maka ya wis iki garis iki. Nah, wis takdirmu ngene kate piye sampean? Sama halnya ketika sampean ditakdirkan menjadi perempuan, mosok sampean gak terima. Ya wis. Atau mungkin Anda nggak terima apa sih Bu, aku ben dilahirkan dari rahimnya seorang guru misalnya, kok gak dilahirkan dari lahirnya istrinya presiden loh, karuan aku enak ya. Atau dilahirkan dari rahimnya seorang punyai yang pondok pesantren besar misalnya, cek tadi neng.
mosok kate protes. Dan iku wis takdirmu ya wis.